Ya, saudara sekalian. Jadi masalah yang ketiga itu adalah masalah penggunaan simbol yang tidak jelas. Ketidakjelasan simbol bisa disebabkan beberapa faktor. Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan ketidakjelasan penggunaan simbol. Yang pertama itu adalah suara yang terlalu besar atau terlalu kecil. Tidak proporsional. Ya. Suatu hari saya itu membuat konten, saudara sekalian. Kontennya itu saya beri judul logika iman Kristen, itu ya. Rancang bangun logika iman Kristen. Sebetulnya ada latar belakangnya. Yang pertama karena saya gelisah terus terang dengan debat-debat antar agama yang sebetulnya itu akhirnya bahkan ada satu konten yang isinya itu hanya maki-makian saja yang dilakukan oleh para agamawan ini. Hati saya itu gelisah. Kok seperti ini? Tapi kegelisahan itu datang pada waktu malam sekali gitu, hampir jam 12 malam itu. Akhirnya saya bisa tahan, saya ambil kamera HP itu, saya membuat konten itu, rancang bangun logika iman Kristen. Tujuannya itu ialah untuk menolong kita semua bahwa untuk berdebat itu membutuhkan syarat-syarat tertentu sehingga debat itu betul-betul menjadi sebuah perdebatan. Salah satunya itu ialah bagaimana kita itu harus memahami sistem pembenaran. Ya, setiap orang itu ya. Sehingga pada waktu kita bicara mengenai kebenaran, kita itu mengerti sistem pembenaran dari penganut kebenaran itu. Nah, itu maksudnya gitu. Tapi karena saya lakukan di malam hari, jam 12 malam sudah sangat sepi dan mungkin headset saya juga kurang bagus, ya saya menyampaikan itu dan hasilnya apa? Hasilnya suaranya kecil, kecil banget ya. Ya kalau dengar itu harus pakai headset. Lalu ada respon, ya ada respon mahasiswa. Saya senang dengan respon ini. Respon ini mahasiswa ini bilang ini, terima kasih Pak Sabto, kontennya bagus. Tapi usul saya Pak, kalau merekam itu Bapak dekatkan mic headsetnya, nah, itu ya. Ya, saya kira usul yang bagus. Nah, ini maksud saya apa, saudara-saudara? Maksud saya ini ialah masalah itu bisa muncul dari penggunaan simbol suara yang tidak tepat, terlalu besar, mendengung-dengung, atau terlalu kecil. Nah, gitu ya. Penggunaan simbol yang tidak jelas bisa juga terjadi dari faktor peralatan yang tidak memadai ya. Seperti saya tadi ya, audio visualnya nggak bagus gitu ya. Peralatannya tidak memadai, sound systemnya tidak memadai, suka mendenging dan sebagainya, itu menjadi masalah. Juga yang lebih penting itu adalah masalah sensitivitas yang keliru. Seperti yang saya katakan tadi, ini seringkali terjadi bahwa pada waktu kita melaunching sebuah pernyataan dalam bentuk tulisan atau suara dan sebagainya, kita melihat ternyata audiens kita itu memiliki sensitivitas yang tidak sama. Itulah sebabnya jangan heran kalau kita mengupdate sesuatu, baik dalam bentuk suara maupun dalam bentuk apa saja, gambar dan sebagainya, itu akan memberikan respons yang tidak sama. Ya. Karena apa? Karena tingkat sensitivitas seseorang itu berbeda. Tentu ini masalah yang tidak mudah, saudara-saudara. Itulah sebabnya mengapa untuk kepentingan bersifat informasi verbal dan formal, seharusnya kita mempertimbangkan betul-betul sampai pemilihan bahasa dan kata-kata untuk menghindari ungkapan-ungkapan atau kata-kata, tulisan-tulisan yang bisa menimbulkan sensitivitas bagi orang tertentu. Nah, ini memang sama sekali tidak mudah, saudara sekalian ya. Bagaimana kita memilih simbol bahasa, simbol perkataan dan tulisan yang diusahakan semaksimal mungkin itu tidak menyentuh sensitivitas negatif dari seseorang. Ya.
Nah, itu adalah masalah yang ditimbulkan dari aspek yang ketiga, penggunaan simbol yang tidak jelas. Yang keempat, masalah yang ditimbulkan yang timbul dalam komunikasi antara lain adalah ada kesulitan dalam apa yang disebut encoding dan decoding. Encoding itu apa? Dalam komunikasi itu ada sender receptor. Sender itu disebut encoding dan decoding. Ada proses pengiriman dan ada proses perekaman yang tidak efektif. Ya. Ada kesulitan dalam encoding dan decoding. Ada kesulitan di dalam menyampaikan, memahami kode-kode gitu ya, yang tidak sama. Oke. Masalah yang keempat itu ada hal yang bersifat interupsi. Ya. Ada hal yang bersifat interupsi, ya, sehingga konsentrasi itu bercabang-cabang, nah, atau terlalu banyak interupsi. Nah, itulah sebabnya ada komunikator sebelum dia menyampaikan sesuatu, dia akan memberikan pendahuluan. Misalnya dia mengatakan, Bapak Ibu tolong saya diberi kesempatan misalnya 15 menit untuk menjelaskan semuanya ini dengan dengan lengkap, dan saya jangan dipotong dulu. Setelah itu silahkan Bapak Ibu boleh menanyakan apa saja. Nah, itu baik saya kira, supaya tidak terjadi interupsi. Interupsi bisa juga terjadi secara eksternal maupun internal. Misalnya interupsi bisa juga terjadi dari komunikator itu sendiri apabila dia tadi konsentrasinya bercabang, dia tidak fokus, pikirannya pecah-pecah, sehingga dia itu dalam bahasa Jawanya itu ngelantur gitu ya. Karena banyak dipikirkan, ngelantur gitu ya. Ngelantur bisa terjadi di dalam diri komunikator, ngelantur juga bisa terjadi pada diri reseptor ya. Kalau reseptor ngelantur ya biasanya juga tidak terjadi komunikasi yang baik ya. Contohnya itu apa? Contohnya itu kalau di kelas itu, kalau mahasiswa ditanya itu dia balik tanya. Ya, dia balik tanya. Dia tanya dosen, dia balik tanya. Pertanyaannya apa, Pak? Ditanya, balik tanya. Karena dia ngelantur gitu. Atau dosennya ngelantur. Dua-duanya. Jadi ada kaitan dalam encoding dan decoding. Yang kelima, tadi ada hal yang bersifat introduksi. Yang keenam, terjadi kesulitan dalam mekanisme penerimaan. Jadi ada gangguan dalam proses penerimaan. Penerimaan ini apa? Ini ternyata menjadi sangat menarik, saudara-saudara. Ternyata yang menarik itu tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain itu mempengaruhi efektivitas komunikasi. Contohnya, ya maaf, ini kadang-kadang kita mendengar, saya kalau sudah mendengar khotbah Bapak ini nggak ngerti. Maksudnya ternyata padahal khotbahnya bagus, jelas, tapi ternyata dia punya perasaan tidak enak sama pengkhotbah itu, sehingga apapun yang dikatakan itu menjadi tidak enak bagi dia. Nah, ini salah satu mungkin kondisi penerimaan yang perlu dicermati, saudara-saudara. Ya, itu memang contoh negatif tentu saja, tapi kondisi penerimaan yang bisa mengganggu itu atau bisa menyulitkan penerimaan informasi bisa macam-macam, bisa bersifat personal, bisa bersifat komunal sebagainya ya. Misalnya anak-anak gitu ya, anak-anak itu, itulah sebabnya saya setuju kalau di gereja-gereja tertentu ada tulisan dua bangku di belakang itu diperuntukkan bagi orang tua yang punya anak kecil. Baik nggak? Menurut saya itu baik ya. Karena apa? Karena kita tidak boleh punya alasan ini dia anak kecil sehingga kita maklumi masih anak-anak, lucu dan sebagainya. Tidak bisa. Tapi di dalam ibadah seharusnya dikelola itu. Jangan sampai nanti ibadah baru kita lagi menikmati firman Tuhan atau penyembahan, tiba-tiba anak tuh lari ke mimbar, lari lompat-lompat ke sana ke sini dan sebagainya, mengganggu, menarik mic macam-macam, dan
orang hanya senyum-senyum, lucu anak. Salah, saudara. Karena apa? Karena itu bagian dari gangguan penerimaan tadi. Harus dikelola, ya, harus dikelola. Entah bagaimana caranya anak itu kalau mungkin sulit konsentrasi, apakah dia diberi gambar untuk mewarnai atau sebagainya di belakang, macam. Ini penting sekali. Nah, yang berikutnya itu adalah yang ketujuh, itu masalah bisa muncul ya disebabkan kata-kata atau kalimat yang cenderung membingungkan. Nah, itulah sebabnya penting untuk kita betul-betul menyusun kalimat kita. Subjek, predikat, objek. Bikin paragraf yang singkat-singkat saja. Jangan membuat rumusan atau susunan kalimat yang beranak pinak gitu ya. Jadi subjek, predikat, objek jelas. Sehingga mudah untuk ditangkap pemahamannya itu. Ya, ini juga masalah latihan, bagaimana kita berlatih untuk menyusun kalimat yang simple, yang jelas. Kalau bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek, dan tidak menghasilkan penangkapan yang menyulitkan di dalam karena perkataan atau susunan kalimat yang namanya itu beranak pinak seperti itu ya. Berikutnya itu yang ke-8, masalah bisa timbul karena konsep tentang diri yang tidak tepat. Konsep diri yang tidak tepat, baik dari sisi komunikatornya maupun dari segi reseptornya. Maksudnya apa? Ternyata di dalam sebuah proses penyampaian informasi tertentu, maka baik komunikator maupun reseptor dia harus betul-betul memahami konsep dirinya dengan jelas. Misalnya gini, misalnya seseorang menyampaikan kebijaksanaan organisasi yang berkaitan dengan karyawan gitu ya. Maka penting sekali misalnya itu penyampai komunikasi informasi itu betul-betul yang menyadari atau memahami konsep dirinya secara tepat. Itu sebabnya mengapa di dalam ketatanegaraan itu presiden itu selalu memiliki juru bicara, jubir ya. Jubir itu harus memahami konsep diri dengan tepat. Dia menyampaikan komunikasi itu, dia menyampaikan informasi itu posisinya sebagai juru bicara. Dia bukan presiden ya. Dia adalah juru bicara. Nah, juga penerimanya. Kalau seorang informan menyampaikan ya keputusan perusahaan kepada karyawannya itu harus mengerti posisinya apa. Kalau tidak, itu akan menjadi faktor ya yang bisa merusakkan proses komunikasi ini. Nah, ini penting sekali. Nah, di Indonesia sekarang ini terjadi demo ya, contoh sederhana saja ya, mengenai Omnibus Law ya. Demo ya, terus demo ya. Ya banyak faktor ya, kita tidak tahu persis dengan masalah itu. Tapi apakah ini bisa berkaitan dengan konsep diri yang tidak tepat? Nah, ini perlu diteliti juga ya, baik pemerintah, komunikator maupun buruh gitu ya. Ya gini, ini mesti ya kita tidak menguasai bidang ini, tapi hanya contoh saja. Ya, saya kurang jelasnya, tapi kalau tidak salah itu Denny Siregar itu pernah mengkritik pemerintah karena apa? Karena pemerintah itu tidak punya komunikator yang baik. Nah, saya juga tidak tahu persis, tapi saya hanya dengar-dengar di YouTube. Ya, kira-kira seperti itu. Konsep tentang diri yang tidak tepat itu bisa menyebabkan komunikasi tidak efektif. Yang berikutnya, komunikasi bisa terganggu apabila yang dilihat dan didengar tidak dapat dipercaya. Ya. Jadi komunikasi menjadi tidak efektif kalau yang dilihat dan yang didengar tidak dapat dipercaya. Wah, ini menjadi sebuah tantangan yang penting sekali ternyata ya.
di dalam efektivitas komunikasi itu, bagaimana mensinkronkan ya antara informasi dan fakta. Karena terjadinya miss antara fakta dan informasi itu bisa menyebabkan miskomunikasi gitu ya. Nah, itulah sebabnya saudara yang berkaitan dengan beberapa masalah tadi, ada faktor-faktor yang penting yang perlu mendapatkan perhatian ya di dalam komunikasi yang efektif. Setidaknya ada 3 faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan untuk sebuah proses komunikasi yang efektif. Terus sekalian, menurut informasi di dunia ini ada 127 macam jenis suara yang dapat ditangkap telinga normal. 127 jenis suara yang bisa ditangkap oleh telinga dengan kemampuan daya kepekaan yang normal. Itu artinya kita bisa bayangkan saudara sekalian bahwa telinga kita itu memang punya kemampuan pendengaran, punya kemampuan untuk mendengar itu luar biasa. Nah, saudara sekalian, di sini ada beberapa faktor yang penting sekali dalam komunikasi yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah faktor suara. Apa saja yang dikaitkan dengan faktor suara? Yang dikaitkan dengan faktor suara setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yang diperhatikan dalam hal komunikasi dari aspek faktor suara. Yang pertama itu, ciptakanlah gambaran mental dalam penggunaan suara ya yang tepat. Ya. Kita harus mampu untuk mempergunakan perkataan-perkataan, suara, ucapan-ucapan yang betul-betul mewakili apa yang kita maksudkan. Ya. Kita harus punya kejelasan mengenai hal kita itu mau bicara mengenai apa. Ini harus penting ya. Kita mau bicara apa? Nah, ini dalam khotbah penting sekali ya. Itu sebenarnya ditekankan dalam satu khotbah harus ada satu tema saja. Dalam waktu 30 menit kita itu mau bicara apa? Nah, itu mesti jelas. Kalau tidak jelas sudah bisa bayangkan, maka pemilihan kata-kata kita juga menjadi kacau. Harus jelas dari tingkat pengertian atau tingkat kejelasan pokok apa yang kita bicarakan, tema apa, masalah apa yang kita bicarakan, baru kita memilih kata-kata yang betul-betul itu dapat menyampaikan pokok pembicaraan kita. Kaitannya dengan ini, maka penting sekali kita memakai kata-kata, istilah-istilah yang menghasilkan pemahaman yang sama antara sender dan receiver itu ya. Receiver itu ya. Harus sama. Pakai istilah yang menghasilkan pemahaman yang sama antara sender dan receiver. Nah, ini penting. Yang kedua, belajar encoding, gambaran mental dan encoding tadi ya. Bagaimana seorang komunikator itu yakin betul bahwa gambaran mental atau pengertian komunikator dan penerimanya itu sama terhadap simbol-simbol yang akan disampaikannya. Yang ketiga, mentransmisikan gambaran mental melalui simbol-simbol yang tepat. Ya. Melalui gambaran mempergunakan atau mentransmisi itu mengalihkan, memindahkan
gagasan-gagasan ya, melalui gambaran mental dan simbol-simbol yang tepat atau menghasilkan pengertian yang sama. Ya, misalnya body language, ya, bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh yang mendukung konsep yang mau disampaikan. Ya, karena apa? Karena bahasa tubuh itu menjadi salah satu simbol yang bisa menghasilkan pengertian bagi pendengarnya. Nah, contoh sederhana misalnya, kalau kita berkhotbah dan ingin mengatakan mengenai surga gitu ya. Nah, ini contoh saja, bisa dikritisi gitu. Kalau kita berbicara mengenai surga, sebaiknya mata kita itu di atas atau mata kita lihat ke bawah. Ya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Ya. Kalau kita berbicara mengenai surga itu mata kita itu ke atas atau ke bawah. Kalau kita bicara mengenai neraka itu mata kita ke atas atau ke bawah. Tangan kita akan bagaimana dan sebagainya. Nah, itu body language. Juga gambar-gambar yang kita pakai, alat-alat peraga yang kita pakai, itu juga sangat berpengaruh. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Faktor penting yang pertama dalam komunikasi adalah suara. Faktor penting yang kedua yang dalam komunikasi untuk mengurangi masalah komunikasi adalah orientasi. Orientasi itu harus pada orang. Ya. Orientasi harus pada orang. Satu hari saya punya kisah, saudara. Satu hari saya duduk di kantor sekolah itu, tiba-tiba ada orang yang datang dengan memakai helm. Helmnya helm warna hitam. Terus dia membawa selembar undangan. Ya. Saya refleks. Saya tidak melihat orang itu karena dia pakai helm. Saya langsung lihat undangannya. Lalu orang itu buka helmnya itu, terus dia bilang gini, dia nyindir saya gitu. Saya tertegur juga. Bapak ini kok yang dilihat undangannya dulu, nggak lihat saya. Nah, itu orientasi pada benda, orientasi pada orang. Nah, ini komunikasi menjadi penting. Orientasi harus kepada orang. Itulah sebabnya kita dilatih untuk berbicara itu dengan menatap muka orang. Ya. Kita ingat pelajaran khotbah expository dulu ya, praktek khotbah ya. Kalau kita tidak berani mandang mata orang, maka kita bisa pandang itu jidatnya itu. Karena kalau kita lihat jidatnya, orang itu merasa kita sedang melihat dia, memperhatikan dia, tapi semua kita sedang melihat atasnya. Itu hanya teknik saja. Tapi intinya pada itu, orientasi harus kepada orang. Kalau orientasi harus kepada orang, kita mesti harus bisa mengenali audiens kita dengan baik. Ini penting sekali. Audiens kita kenali audiens kita dengan sangat baik. Ya. Ini akan menjadi tantangan bagi pengkhotbah yang wilayah pelayanannya itu mungkin bahasa Jawanya itu merenco-merenco ya. Misalnya dia khotbah di sekolah, STT, terus dia khotbah di antara pembisnis, dia khotbah di antara orang-orang medis, dia khotbah di depan TNI, Polri, terus dia khotbah di depan petani. Wah, ini seorang pengkhotbah harus betul-betul bisa menganalisa dengan sangat baik audiensnya, karena orientasi harus kepada orang. Yang kedua itu yang dikaitkan dengan orientasi ialah pokok mengenai menangkap dan mengembangkan atensi. Nah, ini menjadi satu yang ini perlu dipelajari, penting sekali ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan suasana atau menciptakan suasana yang tingkat atensinya itu siap untuk menerima informasi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ternyata audiensi kita itu memiliki tingkat kesiapan atau readiness, tingkat kesiapan atensi itu berbeda. Tingkat kesiapannya untuk mendengar informasi itu berbeda. Nah, ini tantangan kita. Tantangan para komunikator, bagaimana kita bisa mengupgrade tingkat atensi audiens itu pada posisi yang tingkat readiness-nya itu walaupun tidak sama persis, tapi setidak-tidaknya itu
sampai kepada tingkat tingkat standar ke atas, begitu ya, seperti itu. Nah, ini masalah bagaimana menangkap dan mengembangkan atensi. Ada teori memang di sini ya, teori bagaimana bisa public speaking ya. Apakah ini, saya kira penting kita belajar juga dari lembaga-lembaga semacam itu ya, pengembangan diri ya, public speaking itu ya penting sekali. Bagaimana kita dilatih untuk bicara di depan audiens, bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian dari audiens dan macam-macam. Nah, ini pengkhotbah saya kira tidak bisa menghindarkan diri dari hal ini. Nah, gitu ya. Ini seorang pemimpin juga begitu. Seorang pemimpin, kita perhatikan para tokoh pemimpin ya, politik ya, itu biasanya adalah orang-orang yang mampu menyerap atensi masyarakat dengan sangat efektif ya. Banyak contoh ya. Masing-masing pemimpin punya style yang berbeda-beda ya. Saya pernah mendapat cerita dari ayah saya itu. Dulu kalau orang petani itu dengar Pak Karno pidato, dia tinggalkan itu sawahnya, dia ambil radio gitu ya. Karena kemampuan Pak Karno menarik atensi itu luar biasa. Mengapa ini penting? Ini sangat penting karena di dalam kondisi atensi yang terbangun itu kesempatan untuk bisa menyampaikan informasi yang transformatif. Begitu ya. Nah, ini penting sekali. Yang kedua, menangkap dan mengembangkan atensi. Perlu belajar teknik-teknik public speaking dan sebagainya. Gitu ya. Yang ketiga itu memahami alasan berkomunikasi, ya. Memahami alasan mengapa dia berkomunikasi, ya. Memahami maksud diri sebagai komunikator. Dia tahu itu maksud sebagai komunikator itu apa. Memperhitungkan reaksi penerimanya, mampu memperhitungkan reaksi penerimanya. Mampu memperhitungkan penggunaan media. Ya. Misalnya bagaimana secara efektif memiliki keterampilan untuk mempergunakan alat-alat komunikasi. Misalnya mempergunakan simbol-simbol yang standar, berupaya memakai simbol-simbol yang jelas, memperhatikan interpretasi terhadap simbol itu, mempertimbangkan alat bantu yang memperjelas simbol itu dan sebagainya. Dalam zaman sekarang ini alat-alat mass media sudah sangat luar biasa ya. Dan saya kira memang sudah seharusnya para komunikator itu belajar mengenai alat-alat mass media itu untuk dipergunakan ya. Video mempergunakan aplikasi-aplikasi software ya dan sebagainya ya macam-macam ya, PowerPoint dan suara, video dan macam-macam. Nah, itu maksudnya seperti itu. Juga bagaimana mengkombinasikan alat bantu ya, yang bersifat verbal maupun non-verbal. Jadi mengkombinasikan alat bantu itu baik verbal maupun non-verbal. Ya. Verbal non-verbal itu misalnya adalah diam. Diam juga menjadi salah satu alat yang efektif. Ada pengkhotbah tertentu itu punya kemampuan, salah satunya itu mempergunakan diam sebagai alat komunikasi. Yang berkhotbah tiba-tiba dia diam. Nah, ternyata momentum diam itu momentum reseptif ya, nah, gitu ya. Terus kerja artinya kerja di sini adalah kerja di sini adalah bisa jadi itu itu melakukan sesuatu, doing something, itu kerja.
tangannya. Dia tidak ngomong tapi tangannya gerak. Tangannya melakukan sesuatu. Memotong, ya, menggambar, melukis, ya, kerja. Dan gerak-gerik fisik, ya, body language, bahasa tubuh, ya, olah fisik dan mempergunakan mimik untuk komunikasi. Nah, itulah sebenarnya di sini ada beberapa tips untuk melakukan sebuah komunikasi yang efektif, ya. Setidaknya ada 10 tips untuk komunikasi yang efektif, ya. Yang pertama itu ialah kemampuan untuk mendefinisikan sasaran komunikasi. Jadi siapa audiensnya? Memperhitungkan audiensnya itu siapa? Mengira-irakan, ya, apa namanya itu, pola pikir audiens itu. Nah, ini berkaitan dengan mampu mendefinisikan sasaran komunikasi. Seorang komunikator adalah seorang analis audiens, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu menggunakan kata yang dapat dipahami, ya, tadi ya, kata-kata yang sederhana yang menghasilkan pengertian yang sama dengan komunikatornya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mampu mendefinisikan pendengarnya. Ya, itu mempertegas tadi, mendefinisikan pendengarnya. Nah, itu. Yang keempat, mempergunakan kalimat yang sederhana, langsung, tidak berbelit-belit. Perhatikan secara standar subjek, predikat, objek. Ya, menggunakan kalimat yang sederhana, bahasa yang sederhana. Maksudnya sederhana ini adalah sesuai dengan audiensnya, ya. Jadi sederhana tidak sederhana itu bukan kepada jenis kata, ya. Kadang-kadang kita berpikir kata yang sederhana itu yang bahasa Indonesia, ya. Kata yang sederhana itu bahasa Latin. Tidak, saya kira tidak demikian. Tergantung audiensnya. Kalau audiensnya itu memang mempunyai tingkat pengetahuan yang bagus mengenai bahasa itu, maka itu menjadi efektif bagi audiens itu untuk bahasa itu, misalnya. Nah, itu contohnya. Jadi sekali lagi, kalimat sederhana itu maksudnya itu bukan pakai bahasa ibu kita atau pakai bahasa Indonesia, bukan. Ya. Sederhana ini, kalimat sederhana ini adalah kalimat yang efektif dapat dipahami oleh audiens dengan tepat. Yang kelima itu menggunakan gaya yang logis. Yang disebut gaya yang logis itu bisa bahasa tubuh yang logis, yang masuk akal, gitu loh. Artinya bahwa gestur tubuhnya itu masuk akal. Bukan gestur yang aneh yang menimbulkan pertanyaan, ya, tapi yang masuk akal. Yang keenam, menggunakan paragraf ringkasan, tadi ya, paragraf yang ringkas, ya. Paragrafnya ringkas, ya. Sebaiknya satu paragraf satu gagasan, gitu ya. Yang ketujuh, buatlah arti menjadi jelas dan lengkap. Membuat arti menjadi jelas dan lengkap. Nah, arti itu tidak menimbulkan pertanyaan, tapi arti menjadi jelas dan lengkap. Yang kedelapan, menggunakan banyak alat atau media untuk menampilkan sesuatu atau untuk menyampaikan sesuatu, ya. Menggunakan banyak alat media. Saya kira ini dalam pendidikan Kristen sangat piawai, ya. Teknik mengajar itu, ya. yang kreatif. Yang kesembilan, 3 hal penting yang harus dilihat di dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, ya. 3 hal yang penting. Yang pertama itu, ketahuilah apa yang akan dikatakan. Kedua itu, katakanlah apa yang
mau dikatakan, dan maksudkanlah apa yang mau dikatakan. Jadi dalam komunikasi 3 hal yang penting bagi komunikator. Yang pertama, katakanlah apa yang akan dikatakan. Jadi dia tahu apa yang mau dikatakan. Yang kedua, yang pertama, ketahuilah, knowing, ya. Ketahuilah apa yang dikatakan, yang mau dikatakan. Ya, harus betul-betul tahu apa yang mau dikatakan. Yang kedua, katakanlah, pemilihan simbol-simbol yang tepat terhadap apa yang diketahui itu, apa yang akan dikatakan. Yang ketiga, maksudkanlah apa yang dikatakan. Nah, itu adalah 3 hal penting yang harus dilihat. Yang ke-10, ciptakanlah sistem umpan balik yang menolong. Ciptakanlah sistem umpan balik yang menolong. Ya, perlu sebuah strategi untuk komunikator bisa mengetahui tingkat reseptif dari reseptornya itu, dan sejauh mana komunikator diyakinkan bahwa penerima komunikasi atau reseptornya itu memiliki tingkat penerimaan seperti yang diharapkan. Ya, saya kira demikian untuk pokok komunikasi. Sekali lagi, ini adalah bagian kecil saja dari pokok komunikasi yang sangat penting di dalam hal pengelolaan, khususnya bagi para komunikator, para pemimpin, sehingga komunikasi bisa betul menjadi alat yang mampu mengefektifkan kerja organisasi secara efektif. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.